Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu koleksi pribadi saya sobat. Dan koleksi ini adalah salah satu dari kelangenan saya. Dan untuk saat ini pusaka ini sudah dimahari oleh salah seorang dokter. Jadi sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa sih wujud dari pusakanya, saya ingin bercerita dulu sobat. Jadi bahwasanya kemarin itu ada salah seorang dokter gitu. Kalau kemarin beliau bilangnya, Mas nanti kalau mereview nggak apa-apa, silahkan sebut nama saya nggak apa-apa. Jadi saya sudah dapat izin cuman. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi beliau adalah Dokter Ari Sandra Utama SPOG dari Sumatera Selatan, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Nah, beliau kemarin itu memahari salah satu koleksi pribadi saya sobat. Nah, setelah datang barangnya, mungkin beliau puas gitu, terus memahari kembali. Nah, memahari kembali ini sebelum dikirim sama beliau disuruh untuk mereview. Silahkan nanti Mas Tony mereview dari pusakanya. Sekaligus nanti buat apa ya, kenang-kenangan gitulah. Kenang-kenangan bagi saya juga gitu, kenang-kenangan juga buat beliau. Nanti kata beliau kemarin tuh nanti biar bisa saya tunjukkan videonya ke anak cucu saya gitu. Jadi kemungkinan besar pusaka ini adalah mau dipakai sebagai sebuah ageman pribadi sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Sebenarnya kemarin itu ini bukanlah tidak ada pendoknya. Jadi untuk di pendoknya ini beliau request sendiri. Jadi Mas Tony, saya mau memahari itu, tapi saya ingin pusaka tersebut dikasih pendok perak. Nah, pendok perak dan mendak ini pun juga mendak perak sobat. Sangat luar biasa sekali. Nah, ini masih plastikan ya sobat. Saya lihat, tambah bagus banget, tambah ganteng banget gitu loh. Nah, di sini saya akan bercerita dulu sobat. Jadi kemarin itu beliau bertanya, Mas punya nggak pusaka sangkelat gitu. Jadi keris ini adalah dapur sangkelat sobat. Terus saya tunjukkan ya, beberapa foto dari pusaka sangkelat. Ada Pak, saya tunjukkan foto yang pertama. Lalu ada lagi nggak Mas Tony? Lalu yang kedua, ada beberapa gitu loh, ada berapa kemarinnya saya lupa. Nah, sudah saya stop di situ. Nah, nggak tahu kenapa gitu loh. Beliau itu bilang gini, Mas Tony, ada nggak kira-kira yang pusaka sangkelat yang kelangenan sampean yang belum difoto gitu? Kebetulan sobat, pusaka ini ada di kamar saya. Ada 3 buah pusaka waktu itu di kamar saya. Memang apa ya, kalau untuk saya pribadi, biasanya pusaka-pusaka kelangenan itu biasanya tak bawa gitu, tak bawa ke kamar. Kalau mau tidur gitu tak lihat-lihat gitu loh, tak resapi gitu seperti itu. Jadi maknanya, filosofinya mau saya resapi gitu kok ada. Sekaligus juga melihat dari keindahan pusakanya. Nah waktu itu gitu loh, saya gini, wah jangan-jangan pusaka ini mencari tuannya, saya gitu. Akhirnya terus gini, ada Pak, saya memang saat ini di kamar saya ada 1 buah pusaka kelangenan saya. Pusaka ini memang untuk di dapurnya banyak kita temui, tapi pusaka ini bagi saya pribadi sungguh sangat istimewa sekali. Akhirnya terus, coba Mas Tony, boleh saya minta fotonya gitu. Akhirnya terus saya fotokan ke beliau, langsung beliau suka dengan pusakanya. Nah itu, langsung beliau suka, ya Mas Tony, itu mau saya ambil gitu. Pusaka ini sobat, pusaka ini dapurnya dapur sangkelat, pamornya kalau nggak salah pamor Wasulta. Untuk di looknya, ini look rengkol, jadi looknya itu sangat apa ya, kentara banget, asik banget pokoknya memiliki keris ini. Dan juga di bagian ujung dari pesinya itu ada tendeknya. Nah tendeknya itu berwarna kuning. Saya belum bisa memastikan apakah itu emas atau bukan gitu, tapi ada tendeknya. Dan waktu itu kalau nggak salah ada salah satu tamu saya gitu, tak tunjukkan, wah bagus banget memang ini Mas Tony gitu. Nah, pusaka ini memang sungguh luar biasa sekali. Itulah kenapa saya gini, berarti ini memang pusaka ini ingin mencari tuan barunya. Akhirnya terus ya nggak apa-apa Pak, saya lepas ini pusaka pribadi saya gitu. Itulah kenapa kalau di antara sobat ini ada yang bilang, wah pusaka yang bagus-bagus ini dijadikan pusaka koleksi pribadinya Mas Tony, akhirnya tidak dimarkan. Jadi hal tersebut tidaklah benar, karena beberapa kali saya sudah memaharkan pusaka-pusaka koleksi pribadi saya. Jadi pusaka yang bagus-bagus gitu, yang dulu saya dapatkan itu saya apa ya, kalau saya itu saya sortir gitu, wah ini pusaka yang ini yang bagus gitu,
saya jadikan sebagai koleksi pribadi, itu seperti itu. Nah, setelah saya membuat YouTube gitu, akhirnya pusaka pribadi saya banyak yang keluar. Padahal sobat, ini adalah seorang, bisa dikatakan beliau ini adalah masih pemula. Jadi beliau adalah masih pemula, dan yang diinginkan adalah pusaka yang, saya itu kalau memiliki pusaka Mas Tony yang bagus sekalian gitu loh. Jadi ibarat kata itu merawatnya itu ada kebanggaan tersendiri, ada rasa seneng gitu loh. Itu seperti itu. Wah, berarti ini sama dengan kemarin itu yang memahari pusaka-pusaka koleksi pribadi saya itu orang Sumatera juga seperti itu. Orang Sumatera juga, dan sekarang ini pun juga orang Sumatera, yaitu Dr. Ari Sandra Utama SPOG. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Nah, ini coba akan saya lepas dulu ini plastiknya. Nah, pendoknya ini adalah pendok perak ini sobat. Ini pendok perak, dan juga untuk di mendaknya ini pun juga perak. Untuk di kayunya untuk di dadernya atau jajarannya ini adalah kayu telesium. Tapi kalau untuk diwarangkannya sendiri ini, saya kemarin lupa tidak menanyakan ke tukang saya apakah ini kayu tembalu ataukah apa gitu loh. Tapi peletnya sungguh sangat luar biasa. Itulah kenapa kemarin itu sobat, waktu saya mendapatkan, sebenarnya ini pusaka ini saya mendapatkan ada beberapa, entah 7 atau 8 waktu itu. Nah, pusaka yang bisa dikatakan masuk ke dalam relung hati saya gitu ada 2, yaitu pusaka sangklat ini, dan satunya lagi adalah jalak nguri. Nah, jalak ngurinya pun juga sama, sudah saya foto ke beliau, ke Pak Dokter ini, tapi beliau mengambilnya untuk ya saat ini mengambil yang sangklat ini dulu. Mudah-mudahan yang jalak nguri juga diambil sekalian gitu. Biar mengumpul di sana, kumpul di sana untuk di pusakanya gitu, seperti itu sobat. Oke, coba kita akan melihat bersama-sama seperti apa sih wujud dari pusakanya ini. Sangat luar biasa ini. Setelah dikasih sandangan yang istimewa, karena pusakanya istimewa, sandangannya pun juga sama beliau request yang istimewa sekali Mas Tony. Akhirnya ya jadilah seperti ini. Kita akan melihat wujud dari pusakanya ini. Luar biasa. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya sobat. Looknya ini sangat demes banget gitu loh. Looknya sangat kentara banget gitu. Jadi bisa dikatakan ini looknya look rengkol. Jadi dia itu agak tegas banget untuk di looknya. Jadi merbawani. Pusakanya ini panjang dan juga bisa dikatakan agak besar pusakanya. Karena untuk di pesinya ini pun juga pesinya besar ini sobat. Ini luar biasa sekali ini untuk di pusakanya. Nah, ini adalah kemarin beliau request Mas Tony sebelum dikirim, saya minta nanti direview Mas. Siap, saya review ini Pak. Nah, ini luar biasa sekali, keren banget. Saya gini, mungkin memang benar ya, bahwasanya pusaka itu mencari tuannya, mungkin memang ada benarnya gitu. Karena pusaka ini sebenarnya tadinya itu saya sembunyikan sobat. Saya sembunyikan di kamar. Jadi di kamar saya lihat-lihat gitu. Saya amati, saya nikmati keindahan dari pusakanya. Bagus banget gitu loh. Nah, malam-malam gitu loh, Dokter Ari ini terus menghubungi saya, Mas punya nggak pusaka sangklat? Oh punya Pak, saya gitu. Saya kirimin fotonya satu persatu sama beliau dilihatin. Terakhir gitu loh, saya gini, sebenarnya dalam hati gini, wah jangan-jangan pusaka sangklat yang di sini, yang di kamar ini nanti kayaknya keluar, saya gitu. Beliau terus tanya, Mas ada nggak satu lagi pusaka sangklat yang di sampean, yang sampean bisa dikatakan sangat suka banget gitu loh. Ya saya terngaku, ya ada memang Pak, saat ini ada di kamar saat ini, saya gitu. Boleh difotokan. Akhirnya terus saya fotokan, dan ternyata benar beliau langsung suka dengan pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dapurnya dapur sangklat, pamornya adalah pamor wos wutah. Keren banget ini. Dan untuk di ini sobat, sogokannya ini sungguh sangat tegas banget. Sogokannya ini terlihat apa ya, kekar. Nah, sogokannya ini dia besar, tegas, dan juga kayaknya itu kayak kekar banget gitu loh. Ini pusaka yang sungguh sangat luar biasa sekali dan sangat cocok sekali nih memang dipakai sebagai sebuah koleksi pribadi. Nah, mungkin di antara sobat ini ada yang pengen tahu lebih jelas nih, akan saya balik untuk kameranya sobat.
Baik Sobat PMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari salah satu pusaka koleksi pribadi saya yang saat ini sudah dimahari oleh salah seorang dokter, yaitu Dr. Arisandra Utama SPOG dari Kecamatan Blitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Ini adalah wujud dari pusakanya Sobat. Ini bisa dikatakan adalah pusaka yang ngayang batin. Bagi saya pribadi ini adalah kelangenan saya Sobat. Kita akan melihat. Oh ya, sebelum saya ajak Anda untuk melihat dari bilahnya, kita nikmati dulu keindahan dari warangkanya Sobat. Nah, ini untuk di warangkanya Anda amati. Motifnya seperti ini. Kayak apa ya? Kayak nyala api. Sungguh sangat luar biasa sekali ini. Baik dari warangkanya ataupun juga di pusakanya. Ini keduanya sama-sama bagus. Keren. Apalagi ini request dari beliau untuk di pendoknya. Nah, dikasih pendok perak Sobat. Nah, ini adalah pendok perak. Ini keren banget ini. Asik sekali ini pusakanya ini. Saya sampai pangling ini dengan warangkanya. Nah, Sobat. Bagus banget ya. Ini adalah koleksi pribadi saya. Ini adalah pusaka kelangenan saya yang ngayang batin Sobat. Dan saat ini sudah dimahari oleh seorang dokter dari Sumatera Selatan. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Dan untuk di looknya, Anda lihat di sini, dia looknya sangat tegas sekali, Sobat. Nah, looknya sangat tegas sekali. Ini adalah look rengkol. Di looknya ini sangat tegas sekali nih. Nah, seperti ini. Dan yang saya katakan tadi bahwasanya untuk disogokannya, nah Anda amati ini, Sobat. Sogokannya ini dalam, besar, dan juga dia tegas untuk disogokannya. Nah, seperti ini. Jarang-jarang loh saya menemui pusaka yang seperti ini Sobat. Kemarin tuh bisa dikatakan saya mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Jadi saya mendapatkan 7 atau 8 buah pusaka. Salah satunya pusaka ini Sobat. Ada 2 buah pusaka. Pertama adalah sangklat, yang kedua adalah jalak nguri. Keduanya ini bisa dikatakan pusaka yang berkualitas. Jadi meriyayeni pusakanya. Dan juga bagi saya pribadi, kedua pusakanya itu ngayang batin. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, kalau untuk di pesinya, ini pesinya masih besar. Pesinya besar dan di bagian ujung pesinya ini ada tendeknya. Nah, tapi saya nggak mungkin untuk membukanya. Udah, biar apa ya? Biar sudah kayak gini saja. Kalau Anda ingin melihat seperti apa sih wujud dari pesinya, ada kok di video saya yang mungkin sekitar 1 atau 1,5 bulan yang lalu. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini sang pusaka sudah menemukan tuan barunya ini Sobat. Karena saya sangat yakin sekali kemarin beliau bilangnya ini mau dijadikan sebagai sebuah pusaka piandel Sobat. Jadi memang pusaka ini, itulah kenapa gitu, untuk di sandangannya, Mas Tony, sandangannya sudah dibaguskan sekalian saja katanya gitu. Oke Pak, siap. Nah, keren banget ini pusakanya. Nah, pusaka sangklat itu memang terkenal gitu, terkenal di era Majapahit. Pusaka sangklat, pusaka sapu inten, nah itu seperti itu adalah pusaka-pusaka yang tersohor di era Majapahit waktu itu. Mungkin untuk di video ini akan saya sedikit ini ya Sobat, jelaskan tentang makna looknya saja, karena untuk di dapurnya sangklat kayaknya sudah sering sekali saya jabarkan tentang filosofinya. Dan juga untuk di ini pamornya, ini kan pamornya pamor Wosputa. Pamor Wosputa itu berkisar pada hal-hal kerezekian. Wos itu berarti beras dan wuta itu berarti tumpah, jadi tumpah ruah. Jadi menandakan seseorang pemilik dari pusaka ini diharapkan mempunyai rezeki yang bisa dikatakan itu lebih-lebih gitu loh Sobat. Jadi rezekinya itu bisa menjadi rezeki yang berlebihan gitu. Berlebihan dalam arti kelebihan rezeki gitu loh, murah sandang pangan gitu, seperti itu Sobat. Saya lanjutkan untuk di looknya. Jadi ini looknya adalah look 13. Jadi look 13 itu ada maknanya. Jadi di sini look 13 ini mewakili permohonan pada Tuhan agar diberikan kemapanan dan juga stabilitas kehidupan
Pusaka dengan Luk 13 ini juga dipercaya dapat menunjang kekuasaan dan kewibawaan pemilik agar dihormati orang lain, dan juga mampu menjadi pengayom dan juga pelindung bagi orang lain. Nah, seperti itu sobat. Itulah kenapa kalau di dalam dunia Tosan Aji, kebanyakan dari pusaka sangklat adalah pengagemnya atau agemannya para pemimpin. Itu seperti itu. Kalau untuk dokter seperti apa Mas Tony? Untuk dokter boleh-boleh saja. Karena saya pun juga sama. Saya pun juga bukan seorang pemimpin, tapi saya juga dari koleksi pribadi saya ada yang berdapur sangklat seperti ini. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, pusaka ini adalah sekarang milik dari Dr. Ari Sandra Utama, SPOG. Oke sobat, dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.